Garis pesawatnya dibuka dengan cukup menyakitkan hati ya Eldoge. Ini sih pelit sekali ya bisa gua katakan. Hanya dari Novo menuju ke arah bagian Gatka. Mungkin tim-tim yang diuntungkan di sini bisa gua katakan kayak NFT, Novo Repnoye, Alter Ego, Absolutely Military Base, dan EVOS mungkin. Yang sekarang gue lihat mereka udah mulai agak berubah. Biasanya Very Pierre, sekarang scrapping rumah 12. And that's the point, mereka akan melakukan hal yang sama dengan permainan hari ini, Jel. Ada perubahan-perubahan strategi yang sudah mulai terpantau ya di kali ini. Dan dengan garis seperti ini gue rasa Gatka pada akhirnya akan menjadi pilihan juga. Mungkin Onyx akan kembali ke rumah lamanya ya setelah ditinggalkan cukup lama. Betul. Gatkanya udah banyak sarang laba-laba juga dan kita lihat apakah nanti Onyx bakal benar-benar turun ke Gatka atau tidak. Sementara waktu, wow. My God. Aduh sakit kepala. Aduh ini sih kitanya sakit kepala, player lebih pusing lagi. Oh benar. Player lebih pusing lagi karena shiftingnya ke arah bagian utara. And you know what? Apa tuh? Kalau kita berbicara utara, Skylight harusnya ini akan cukup diuntungkan. Dia cari vehicle, langsung ngacir kalau kata Sanskui ke Severny dan ngelut di sana. Correct sih, setuju banget dengan hal seperti itu. Karena kan sesuai dengan slogan dari Skylights Reverse Blue, burung dari utara. Burung dari utara kan? ya. Mereka Oke. bakal benar-benar kuat banget kalau misalnya circle-nya memang ke arah utara. Tapi kita akan lihat juga seperti What? apa permainan-permainan dari tim lain. Tapi ternyata yang baru kita bahas, What? Skylights, Pedongs. Somehow tiba-tiba sudah mendapatkan nyawa-nyawa dari aura. Nampaknya mereka bertabrakan di sebuah scrappingan dan 3 player Aura ter-take down. Oh my Jaden God. bahkan langsung dipulangkan ke lobby pun juga No Mercy tadi. Jaxi juga berarti Aura Wow. hanya menyisakan 1 player di awal game. Belum melakukan banyak hal. Ini menurut gue tadi ada perebutan vehicle atau kompon mungkin. Kalau gue boleh prediksi sedikit. Itu kompon yang ada di sekitaran Giorgio Paul. harusnya sih, Oh karena my kan memang God. drop zone dari auranya juga berada di bagian sekitaran George Paul dan dari Skylights pun demikian punya incaran untuk bisa bergerak ke arah atas dan ini dia the last man standing dari aura ya. Siapa ya? Siapa ya? Ini question juga sih buat para caster ya. Karena Kenapa kita tuh? juga belum tahu gitu kan siapa, belum di-announce. Jadi let's see how he played. Boleh banget kalau langsung ngomong dia, bisa jadi cewek. Nggak tahu juga ya kan? Kan belum tentu ya. Belum tentu. Karena kan sekarang kesempatan besar banget ya mau siapapun. Tapi ya itu balik lagi dengan seperti apa strategi tim masing-masing juga. Dan dengan menyisakan 1 player yang ada ini harusnya akan menjadi match yang sulit banget untuk Aura, merupakan batu sandungan yang luar biasa juga. Sampai kita bisa melihat juga buat teman-teman yang suka banget transaksi itu bisa banget. Oh sekarang udah bisa loh debit pakai apa namanya BCA mobile. BCA Mobile ya, langsung online aja dimanapun. Yang Iya. penting ada kuota, internetnya nyambung bisa. Karena gue pribadi juga sekarang BCA banget. Oh, Mobile banget udah gua. punya ya. Udah punya. Sombong. Sekarang bisa transfer walaupun gue lagi nggak dekat ATM. Oh iya iya ya Luar flexing biasa. ya. Yang penting ada sinyal aja. Yoi. Yang penting ada sinyal kita bisa langsung transaksi online. Memang BCA tuh keren banget. Sama bisa pakai QR code juga loh. Itu yang paling keren sih. Ya kan? Sekarang Eldoge nih kalau datang Apa ke sebuah tuh? toko, Mas bisa QR aja. Wih. Yes. Udah keren banget Ya sekarang. daripada capek-capek nulis nomor rekening ya Betul, kan. Tinggal betul. langsung pakai aja BCA Mobile. Itu dia. Kalau kita kembali ke game ya, tadi sebelum bahas Milta nih, Void Yes. memang dari dulu ada di bagian Milta. So they are good. Mungkin hanya jarak saja, tapi di Milta kita tahu ada beberapa vehicle spot. Misalnya di bagian garasi atau mungkin di jalan raya itu bisa digunakan. Tadi yang menarik perhatian gue adalah Takae yang bermain di Primors dengan tidak bermain di Genesis Dogma. Karena menurut gue ada beberapa pertimbangan mungkin dari mereka tidak bergabung kali ini. Mereka menguasai Primors dengan sangat matang tentunya. Sama halnya juga mungkin dengan Bigetron Red Alliance yang tidak bermain. Betul, betul. Diwariskan drop zone-nya untuk Bigetron Ion. Oh tadi turun di sana kah? Iya, Wow. karena mungkin dari faktor garis pesawatnya juga ya. Sebelumnya kan kita bahas kalau misalkan line up victim itu kan turun di Yasnaya. Yasnaya. Tapi karena garis pesawat yang seperti itu, bahkan Red Alliance nggak main, ini akan menjadi sebuah kesempatan juga untuk bisa ngambil warisannya terlebih dahulu. Betul, dan Onyx ternyata tetap membiarkan Gatka berdebu seperti Jel. Wow. Karena ini memang menjadi salah satu landing zone yang menjadi pilihan mereka juga. Giorgio Paul bagian perkotaan, not a bad choice menurut gue juga. Karena kalau udah berbicara pro scene, ini udah lebih tertata dari landing zone-nya. Kalau di komunitas, menurut gue Giorgio Paul pilihan yang cukup menyeramkan. Karena bisa jadi ada 2 atau 3 tim yang turun di sana. Ditambah zona seperti ini, bisa jadi stalemate terjadi. Tapi kalau tadi Onyx sih udah enak banget. Dan berbicara Bonafide, tadi menjadi salah satu tim yang difavoritkan oleh analis kita juga. Karena permainannya memang luar biasa. Rozok
sentral banget. Ini menurut gue salah satu tim yang paling versatile. Dia bisa gerak kemana-mana sih sekarang. Ya karena Rozok juga sekarang udah menjadi favorite drop zone juga ya. Yes, Kalau kita berbicara E-Rangel. Kalau dulu mungkin hanya satu pendapat. Pochinki Ya, dan ya, juga ya. George Paul gitu. Tapi seiring berjalannya waktu banyak sekali tim yang juga udah mulai mengulik-ngulik. Ternyata nggak cuma satu atau dua favorite drop zone. Kali ini udah mulai nambah juga Rozok. Even kalau misalnya lu main klasik ya. Rozok itu udah rame banget sekarang ya kan. Rozok tuh enak banget habisnya ya. Karena pertama bisa main di bagian atasnya, di bagian bawahnya. But wow, I think Apa tuh? Ion agak berubah juga nih. Mungkin kemarin ketika Jelly melakukan cast di Major yang Asia Tenggara, Ya. mereka mungkin turun di Fun. Tapi kayaknya untuk Piala Presiden, they want to be their OG deh kayaknya. Karena mereka kembali lagi ke Yasnaya. Tapi ya bagaimanapun, yang terpenting mainnya bagus. Oke, Itu yang paling oke. penting. Benar-benar. Mungkin tadi ke farm tuh cuma nambahin aja ya, Atau nyari nambahin. vehicle. Bisa jadi Ha-ha. vehicle ataupun juga kayak bekal-bekal dulu ya sebelum Betul. bisa bergerak ke Yasna. Karena itu kan jaraknya jauh juga dari ujung ke ujung. Itu adalah sebuah pandangan yang menurut gua sangat tepat dari Jelly. Karena bagaimanapun mereka cepat turun gak apa-apa dari pesawat. Yang penting ambil vehicle-nya lebih cepat juga. Dalam artian bisa aja mereka turun tadi ke arah sekitaran bisa kita katakan Mention? mansion, prison atau Ya. sekitarnya. Benar. Tapi ya memang lebih berbahaya dari sana karena agak ngayun gitu kan. Ya, dan lebih wasting time juga sih Nah. menurut gua. Oh, ada satu lagi. Zone dan RRQ. Oh yes, betul banget dan school apartment nih ya. Tapi yang bertemu justru Bonafide terlebih dahulu karena RRQ langsung melakukan repositioning ke arah bagian compound di depan. And look at that. Mort ter-take down oleh Tuyol dan langsung di-confirm menjadi elimination. RRQ langsung melakukan backup pun juga Bonafide. Tapi keadaannya sekarang 4 melawan 3 Jel. 4 melawan 3 karena manpower dari RRQ terculik begitu saja dan kali ini membuat sedikit tertahan juga ya. RRQ harus bermain lebih defensif juga. Ini mungkin adalah sebuah perebutan choke point yang memisahkan antara Pulau Utara dan juga main islandnya Eldoge. Ya, gue setuju banget. Ini adalah movement yang bisa dibangun oleh tim manapun untuk menyeberangi jembatan tersebut karena memang penting sekali. Tapi ternyata Bonafide juga didahului oleh Voin yang bergerak dari bagian Wow. Milta. Voin Milta udah ke arah bagian tengah. Ini yang nggak kita lihat di Gokil. Pro League. Berarti gerakan-gerakannya udah mulai berbeda dari para pro player, Jale. Yes, tempo rotasi yang udah mulai dipercepat ya bisa kita bilang Wow. seperti itu karena menit ke-7 mereka sudah reach out sampai ke bagian choke point di utara dan ini membuat RRQ mau tidak mau harus kembali lagi ke kandangnya bermain safe dulu sementara waktu di bagian apartemen ya karena di luar juga berbahaya jadi mendingan stay at home saja. Dan kita akan lihatlah seperti apa nih tempo permainan yang akan disuguhkan oleh RRQ dengan plan A mereka yang udah dipatahin oleh tim Bonafide. Wow, ini tentu RRQ akan langsung berpikir cukup keras ya. Karena memang entry point paling enak adalah dari jalur utaranya RRQ itu sendiri. Namun kalau begini mungkin pilihan terbaik berikutnya adalah bergerak ke arah sekitaran jembatan Yasnaya. Tapi kembali lagi, tadi ada Ion di sana. Oke. Ada juga pom bensin yang mungkin dikuasai oleh tim lain. So let's see later, tapi satu tim yang gue suka banget gerakannya adalah Takai. Mereka bergerak di sepanjang jalur pojok kiri dan sudah touchdown di sekitaran Georgia Paul. But Wow. let's see, Eagle sudah lama kita tidak melihat Eagle 365 untuk bermain kembali lagi dan gatekeep mereka lakukan di sekitaran Georgia Paul. Takai yang menjadi lawan mereka kali ini. Betul, di mana ada dua burung ya yang kembali akan bertarung juga namun ternyata fight yang tidak bisa dihindarkan dari Wow. Dewa United. Sebuah granat connect menumbangkan satu player dan bahkan kita bergeser kembali juga ke arah Eagle 365 namun fight antara Dewa United dan juga Skylight masih belum bisa terhindarkan Eldoge. Betul sekali, tapi Eagle 365 kita lihat di sinar tembakan yang cukup on point. Takai cukup kelimpungan grup RB langsung meledak tapi satu player cukup cepat untuk turun but still being knocked down. Dan kita lihat ini dia 4 melawan 3. 3 player dari Takai udah cukup kelimpungan kali ini bahkan satu player masih ada di bagian luar zona. Dan dari tim Eagle 365 benar-benar melebar dari jaraknya, benar-benar membuat pertahanan yang sangat kuat dan ini cukup menyulitkan tentunya. Di tempat lain sepertinya satu tim udah akan dipulangkan ke lobby, yaitu tim mana ya tadi ya? Dewa Satu. United. DU masih ada satu orang ternyata dan itu dia the other team dan look at elimination dari Skyless Gaming Reverse Blue. 7 didapatkan dan Pedongs. Nama yang cukup asing kali ini kita dengar 5 didapatkan oleh dia pribadi Jelly. Wah gila Pedongs 5 elimination out of 7. Ini luar biasa banget menurut gua dan Skylights membuka hari dengan sangat luar biasa dengan menunjukkan keagresifannya ya. Gue nggak tahu apakah memang Skylights Gaming yang nabrak atau memang rumahnya mereka ditabrak sama Dewa United karena tadi ketika kamera bergeser fight-nya sudah pecah begitu saja. Betul. Dan ternyata malah Skylights yang menang. Setelah tadi di awal, di early mereka bisa menumbangkan 3 player dari Aura. Sekarang nambahin lagi 1, a whole squad
penuh. Betul, betul, betul. Karena tiganya tadi di Aura di awal ya. Yes. Oke. Ini menarik sekali. Karena tadi juga kalau kita lihat compoundnya, itu adalah compound pertigaan yang ada di bawah Severny. Jadi kemungkinan besar mungkin Deus yang nabrak kali ya. Maybe yes, maybe no ya kan. Oke, let's see. Because we are continue the battle. Kali ini dari Eagle 365 melemparkan banyak sekali utility berupa Molotov. Karena bagian atas ada Nate juga. Takae kembali lagi tumbang dengan Alpha yang bergerak dari sisi lainnya. Not an ideal situation kali ini karena 2 dari Takae sudah dipulangkan ke lobby. Smoke dilakukan untuk mendapatkan looting tambahan. Dan Takae harusnya udah nggak ada opresif lagi yang dilakukan karena mereka butuh untuk rotasi pun juga Eagle. Yes, dan ini adalah sebuah situasi yang nggak mengenakan juga ya, karena mereka juga harus bergerak lebih maju lagi. Even memang kalau kita ngomongin blue zone-nya masih bisa di-TB-in, tapi kan cukup mengkikis dari segi healing kitnya. Tapi nggak apa-apa lah, setelah mereka meratakan satu tim juga, mereka bisa mendapatkan ekstra lootingan-lootingan dari Takae. Dan airdropnya kenapa harus di laut ya? Padahal bagus loh. Iya, AWM kita tahu senjata yang paling kuat secara penetration bulletnya. Bahkan helm level 3 juga nggak bisa bertahan ya dari AWM itu sendiri. Tapi bener Jali, ini di air kayaknya agak cukup sulit sih. Dan terlalu beresiko ya. Terlalu jikalau ingin diambil oleh sebuah tim. Dan juga kita melihat dari Onyx nih kali ini yang akhirnya sudah mulai bergerak keluar juga dari kota George Paul ya. Berarti mungkin mereka sudah mengambil Pulau Utara kah? Karena ini adalah bagian open field-nya ya. Di bagian Pulau Utara cepet banget mereka melakukan pergerakan dan menurut gua ya ketika satu tim mereka decide untuk langsung nyebrang pulau, itu adalah sebuah tindakan yang penuh kalkulasi. Iya betul banget, karena mereka harus memperhitungkan kira-kira tim mana yang ada di dekat mereka, jalur rotasinya, dan look at that teman-teman semua, ini Onyx sedang bermain harusnya di gaming house mereka ya, secara bersama-sama untuk bisa lebih chemistry lebih baik lagi. Gue akhirnya ingat, kayaknya tim pertama tadi yang dipulangkan ke lobby Void deh, karena pergerakan utara tadi berbarengan dengan Onyx dan harusnya Void tadi ter-take down terlebih dahulu. Tapi ya bagaimanapun, baik fans Void maupun DU maupun Aura tadi mungkin yang udah 3 player ter-take down. Gak apa-apa, ini masih game pertama tentunya ya Jal ya. Kita membahas di awal tadi juga masih ada kesempatan yang bisa diperbaiki. Dan gue senang dari Piala Presiden, satu, skin semua boleh digunakan. Jadi kayak ada Koenigsegg, ada Tesla, McLaren. Just cool man. Bisa flexing ya. Iya, betul. Akhirnya bisa flexing juga karena transaksinya pakai BCA Mobile terus Wah, juga ya. betul kan sekali. Online aja. Betul. Terus tinggal transaksi top up gitu. Oke, dan kita akhirnya juga melihat nih ya, sudah ada pergerakan, pencicilan pergerakan ya, step by step movement. Di Onyx juga ada Kitsune, itu gue rasa Keshi deh. Keshi. Kan? Yang ganti nickname. Betul, karena kemarin saya mendapatkan informasi dari satu streamer Nimo TV, Pablo Laputa. Dia berkatakan Kitsune ini adalah Keshi. Tapi untung Onyx belum bermain di PMGC. Kenapa tuh? Karena kalau di PMGC ketemu Navi ada 2 Kitsune. Betul, tidak salah. Sama-sama kuning lagi. Iya, tahu. Iya. Oke, kita melanjutkan. Wow, siapa ya? The Last Man Standing dari Aura tetap memberikan pressure, bahkan Bonafide. Satu orang dipulangkan. Apakah ini senjata rahasia dari Aura? Tapi ya sayangnya memang ada kalah kuantitas. Aura harus pulang ke lobby di peringkat ke-14 karena dibalaskan ya dari Bonafide. Tapi setidaknya mendapatkan satu placement, satu elimination, not a bad start lah bisa tetap dikatakan. Iya, at least bisa mendapatkan pundi-pundi elimination tambahan. Jadi pulang tidak dengan tangan kosong seperti itu kan. Betul. Dan kalau kita melihat juga setup dari Alter Ego, NFT 2 tim dari selatan, Sovnovka to shooting range. Perjalanan jauh mereka tempuh. Betul. Dan gue rasa mereka bangun terlebih dahulu sebelum tim lain bergerak maju. That's why mereka sudah bisa mengamankan di bagian cekungan yang cukup nikmat. Tapi gue masih penasaran satu sih, bangkai pesawatnya siapa yang isi? Nah, yang ada di bagian high ground ya, di sekitaran bukit-bukit sekitaran shooting range. Apakah tempat tersebut akan tetap worth it atau tidak? Kalau lihat dari zona 3 tadi sih masih worth it ya. Tapi zona 4 ini let's see later, karena Livescape juga dari pergerakan kuarinya udah mulai bergerak ke atas. Ini yang gue suka, nggak kelihatan saat off season, mungkin nggak banyak event juga, atau mungkin kami yang tidak bertugas di event tersebut. Sekarang di Piala Presiden nampak muncul lagi dengan gameplay yang menurut gua baru di beberapa sisi, terutama rotasi yang sangat cepat dibangun oleh tim-tim yang justru notabene jauh. Yes, karena pastinya mereka juga nggak mau stick ya di tempat yang sama atau tertahan di belakang terus-menerus. Mereka mau development juga, mereka akan berusaha untuk mengembangkan strategi, mekanik, makro, mikronya pasti akan mereka step by step diangkat terus-menerus juga. Tapi yang perlu diangkat kali ini juga mungkin storyline dari Livescape ya, yang akhirnya bertemu dengan Eagle 365, nampaknya ada pertemuan mantan nih.
Livescape dengan Eagle 365 ya. Ya kan? One of the player ya. Kita Ya tahu kan? tentunya player yang bersinar dari PNC kala itu. Kemudian juga Terminator di beberapa turnamen, Audrey. Sudah lama nih kita juga tidak melihat baku hantam antara kedua tim ini. So let's see, karena kali ini kita kamera menyorot kepada Ion yang sedang melakukan push tadi ke arah bagian satu tim lainnya ya. Dan kali ini dari Boom akhirnya bertemu dengan EVOS Reborn. Dua serigala yang berbeda kubu tentunya. Waduh. Sedang melakukan fight kali ini untuk menentukan daerah kekuasaan tentunya. Dua serigala ya. Dua ya, bukan duo. Oke, gue baru mau bahas. Untung sudah dibenarkan. Baiklah, kita akan kembali lagi fokus juga Macan nih. Kayaknya Macan deh, EVOS deh. Macan ya sebenarnya ya. Iya juga sih Ya benar. kan? Macan cuman nggak tutul. Betul, karena ya memang tidak bertutul ya. Iya kan, macannya biru. Betul. Lagi menjaga di bagian high ground juga. Ini adalah perebutan di Betul juga ya, bagian kenapa bibir. saya bilang serigala ya? Makanya. Kalau dia macan ya, Iya. sudahlah ya teman-teman semua, anggap saja angin lalu itu. Sekarang fight yang tentunya terjadi di bagian ini bisa kita katakan agak cukup utara. Tapi seorang Kenan yang coba untuk melakukan sebuah spotting justru diketahui. Yang menarik di sini Voker tetap diam di belakang, mungkin masih cari posisi terbaik dulu kali Jal ya. Nah itu dia, jangkar ya untuk ditahan di bagian belakangnya. Kita akan lihat seperti apa nih kira-kira decision making dari Boom. Apakah mereka akan melakukan commit fight atau seperti apa? Karena setup dari EVOS juga bukan kaleng-kaleng. Mereka nggak stick together atau stacking di satu tempat yang sama. Tapi ternyata KF bisa mendapatkan satu player, Kier tertumbangkan. Namun mungkin agak sedikit sulit kalau misalkan player-player dari Boom mau melakukan revive. Betul, ini EVOS persebarannya luar biasa banget. Bahkan lihat Lizard dan juga satu player lainnya ada di bagian lower ground untuk tetap melakukan pick off. Jikalau Boom melakukan commit push ke arah bagian EVOS, baru gua katakan ada sebuah spotting ke arah bagian atas langsung di pick off juga. EVOS Reborn bermain dengan sangat luar biasa. Dan dengan momentum banyak damage-nya masuk, Microboy langsung bergerak dan siap untuk melakukan sebuah fight. Tapi hati-hati, tembakan dari Boom juga sangat on point. Namun kali ini Boom justru dengan upaya revive-nya ini kayak kandang sendiri dan akan langsung bisa ditembaki. Bahkan mungkin utility God. dari EVOS menuju ke arah Boom. Sebagaimana Oh, no. gua katakan, udah ada nade yang dikuk. Akankah connect ternyata dari KF kedua player dari Boom. Ini benar-benar bencana untuk Boom Esports. Yes, dan ternyata granatnya benar-benar menjadi sebuah hujan bencana untuk Boom. Tapi ternyata terpati Israel dari arah yang lain. NFT Ramones melakukan pick off dari bagian guanya. Bunker yang cukup berbahaya. Dan kali ini Microboy nggak bisa nge-pick terlalu lama-lama juga karena bakal ketembak dari NFT yang lain. Bakaran Molotov membuat player-player dari Boom tertekan. Last man standing, Poundbeat di bawah sana. Bakal dicari, dibakar juga masih belum keluar. Dipaksa keluar dan my akhirnya God. muncul. Masih belum bisa ditembakin juga, ini bakal menjadi sulit sekali untuk Poundbeat. Sangat sulit karena yang dilawan adalah 4 player di satu tim yang masih full tentunya. Namun Poundbeat masih berdansa di bagian bawah. Nate connect lagi, not a good situation. Di bagian belakang tadi ada NFT juga, tembakan dari bagian atas Poundbeat. Harus melakukan crouch terlebih dahulu, mengganti ke arah bagian Nate. Low high toss dilemparkan ke arah bagian atas. Smoke ini masih tebal teman-teman semua ya, karena masih ada obstacle berupa vision yang tidak terlihat dari EVOS. Namun EVOS dengan pergerakan Poundbeat tentunya mereka masih ingin melakukan sebuah finishing. Namun tetap objektif karena satu player tadi gue lihat udah dikirimkan untuk menuju ke zona kelima, Jelly. Yes, pastinya dong, karena ini bukan zona yang pengen ditahan lagi. Udah menyakitkan banget ya mau ditebeng, tapi ternyata sebuah pergerakan barbar yang langsung dipatahin begitu saja oleh player-player EVOS membuat Boom mau tidak mau harus pulang dan puas di posisi ke-13. Yap, betul sekali. Namun EVOS PR-nya belum selesai karena pergerakan mereka harus segera dibangun. Tapi banyak kayak pecah. Dan ini dia bangkai pesawat yang tadi sempat kita bahas. Dan ternyata Zone Esport hanya bergerak sedikit. Mendapatkan satu player. Tapi Flykido sepertinya yang menjadi jangkar di depan tertahan oleh Ion yang sangat kuat. Dan kali ini lihat EVOS ternyata tidak cukup dengan 4 elimination. Mereka masih mau mengejar yang lain karena di ujung-ujung shooting range kali ini banyak banget tim. Takai, Alter Ego, Bonafide juga terpantau. Tentu ini akan menjadi pecah perang antar mereka semua. Iya, jelas pastinya karena ini fase kelima. Masih ada 12 tim, Yes. 31 yang alive. Ini benar-benar padat banget, dipaksakan harus bertemu walaupun mereka nggak mau bertemu. Even kita lihat granat demi granat yang sudah mulai meletup dan bisa memakan korban jiwa. Tapi Alter Ego melakukan setup menarik. Wah. Ada sebuah cekungan yang bisa dimainkan. Dan mereka mendapatkan posisi yang cukup nikmat di bagian arah jam 11, Aldoge. Ini pure map knowledge, tapi lihat dari RRQ ditabrak dengan Livescape Audrey. That's the player yang tadi kita sempat bicarakan di awal. Ternyata tetap dengan quality gameplaynya Takai. Kali ini Kean udah mulai terspot, bahkan mengganti dari kali
6-nya menuju ke arah kali 4. Tidak sempat melawan heal. Takai pulang ke lobby kali ini. EVOS Reborn benar-benar kuat di bagian utara dari zona. Benar-benar menjaga pergerakan yang lain pun juga. Alter Ego dengan setupnya tadi yang split membuat vision yang luas. Kali ini yang menjadi korban adalah Eagle 365 yang satu persatu di take down juga player Jelly. Wah gila, pengikisan massa langsung terjadi begitu saja. Tiba-tiba tersisa 7 tim. Bahkan kali ini semuanya sudah mulai dipaksakan harus bergerak kembali juga. Karena circle bakal shifting, bouncing kembali menjadi sebuah posisi yang cukup berbahaya. Onyx sedang berusaha untuk menyapu juga. Di depan sana ada Skylights, Reverse Blue yang sedang berjaga-jaga. Namun ternyata NFT mendapatkan posisi yang cukup nikmat. Ada sebuah rumah benteng kecil yang bisa dia pertahankan. Tapi hati-hati juga ada EVOS yang mungkin siap akan menjadi musuh terbaru untuk NFT. Yap. Karena EVOS paham betul untuk bergerak masuk ke arah bagian shooting range ini tidak terlalu aman. Oleh karenanya pergerakan mereka ada dua pilihan. Akan menuju ke arah compound atau menabrakkan kendaraannya untuk masuk dari bagian lain. Dan sepertinya pilihan kedua yang dipakai oleh EVOS dan benar sekali. Ion pun udah mulai bergerak. Lihat pergerakan dari mobil-mobil mahal tersebut. Ada Tesla, ada McLaren. Mobil-mobil yang tentunya sangat keren sekali. Kali ini digunakan oleh para player. Smoke juga udah mulai di setup oleh NFT karena mereka paham mereka tidak aman. Tapi gue suka banget karena NFT bergerak dengan zona atau seiring dengan zona. Oleh karenanya mereka di zona pelan, so gak terlalu butuh cepat-cepat banget untuk masuk ke dalam circle-nya. Iya, karena zona lambat ya. Jadi kalkulasinya bakal bisa dimainkan dengan sangat nikmat juga. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan adanya pergerakan barbar tadi dari Ion, mereka harus menghadapi juga musuh-musuh dari Zone Esports. Namun kamera harus fokus terlebih dahulu akan adanya EVOS Esports yang mungkin lagi berusaha untuk menjegal juga pergerakan dari yang lain. Tapi kali ini Bigetron Iron sedang berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi elimination. Di depan sana sudah ada musuh terbarunya dengan Red Dot Side masih bisa berusaha untuk menembak. EVOS berusaha menghindar. Pixel HP tipis banget, setipis kertas tapi masih bisa melakukan healing. Gua pinjam kata-kata dari Agus tapi gue ubah sedikit. Apa? Genfos yang biasanya the strong man from victim. Yeah. Kali ini the strong man coming from Ion. Luar biasa banget dia take down satu player dengan pixelated HP Jel. Gila. Wow, luar biasa sekali. Tapi awareness mereka, disiplin mereka tetap sangat prima. Smoke-nya udah mulai dikeluarkan, tutup vision karena mereka tahu ada sebuah kesempatan di bagian high ground, ada sebuah pick off tapi ada sebuah nade ternyata dilempar splash damage tapi tidak memberikan knockdown ke arah Ion. Wow gila, ini ada banyak banget ya terrain yang bisa dimainkan. Makanya mereka walaupun berada di bagian open field, mereka masih bisa stick together as a team juga. Dan gue rasa ini pincangnya mereka tuh nggak terlalu parah banget. Hanya kehilangan mungkin 1 atau 2. Kayaknya nggak ada last man standing lagi ya gue rasa yang tersisa untuk di circle kali ini, Ojan. Betul banget karena dengan angka tim 5 masih ada 18 life, berarti setidaknya 3 rata-rata. Namun lihat Potato, timingnya juga sangat pas. 1 knockdown, kemudian langsung recover the position, langsung nge-front dan tidak ter-take down. Sebuah hasil besar, tapi Super Una ingin following up dari hasil tersebut untuk lebih paripurna. Ada utility dilemparkan tidak 1, tapi 2 dengan Molotov. Belum ada yang connect, hanya memberikan pressure kepada EVOS Reborn. Dan berikutnya di follow up lagi dengan tembakan. And look at that, Super Una mendapatkan red face. EVOS dalam keadaan yang tidak terlalu baik dan bahkan Super Una one disk elimination tapi terlalu overpeak dan justru ter-take down oleh Ion. Ini udah terjadi clash dari banyak arah, Jelly. Ya, dan ternyata bouncing zone-nya menuju ke arah Ion. Tinggal gimana caranya dari Ion akan berusaha untuk mengeksekusi nge-defense area yang mereka miliki. Sementara waktu Potato nge-spot kembali. Satu mangsa macan putih laser di depan sana membuat EVOS kali ini gunjang-ganjing posisinya. NFT juga lagi baku hantam sama Onyx. Dan sebuah refract ternyata terjadi. Flippy lagi melakukan tembakan loncat ke arah luar. Sedikit offset mendapatkan sebuah peluru panas dari Ion. Yap, tapi harusnya NFT sekarang hanya menyisakan at least one player yang aktif karena yang lainnya ter-take down. Ion benar-benar controlling di area. Ini mengingatkan kita juga permainan Red Alliance. Mereka sempat chicken dinner di event internasional. Tepat sekali di titik Ion bermain. Oh iya. Bermain di bagian luar-luar. Ya kalau ingat iklan Nemo ada momen itu. Ryzen melakukan sebuah tembakan. Tapi Lizer di tempat lain alter ego defensifnya. What a good defense. Karena tetap juga bersamaan bisa melakukan pressure. Karena gue dapat kata-kata dari sebuah komik. A good defense or the best defense is the best offense. Wow. Itu yang dilakukan alter ego menurut gue kali ini. Oke, jadi mereka bisa bermain defensif maupun ofensif ya. Mereka bisa melakukan kalkulasi dengan sangat baik. Namun dari Ramones nih, lagi berusaha untuk kalkulasi movement dan langsung dipatahkan begitu saja oleh EVOS KF, the last man standing yang bukan Rizky Billar. Lagi berusaha untuk bertahan sementara waktu.
Betul sekali, bukan Rizky Bilar tentunya karena dia adalah KF Iya. dari Bandung. Oh, mirip sih. Betul sekali. Tapi ini dia presenting to all of you guys. The top 3. Ada Alter Ego, ada EVOS Reborn, dan tidak ketinggalan Bigetron Ion yang masih sangat prima dengan 4 playernya. Wow. Stacking up dengan elimination tidak sedikit. Tapi EVOS tahu kalau dia maju ini berbahaya banget. Ada pergerakan depan sana, dia lebih memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu, memanfaatkan first aid. Nanti kalau dapat timingnya atau udah habis first aidnya baru akan melakukan tembakan atau justru membiarkan diri terkena playzone. Tapi ini dia tembakan dari KF, the last dance dari KF dan ter-takedown oleh Alter Ego. Top 2, Ion melawan Alter Ego. Yes, 2v4 situation dengan pergerakan yang cukup signifikan langsung maju begitu saja, tapi ini akan sangat percaya diri sekali untuk Bigetron Red Alliance berusaha untuk menyisir di manakah dua player lainnya dengan sebuah mobil langsung maju ke depan mendapatkan satu. Alter Ego berada di posisi yang sangat berbahaya. Renalre dan Last Man Standing harus melakukan flash, nampak